Yang ketiga adalah wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, bereskanlah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Nah, kata Imam Al-Qari, kata Al-Qari, wafikni li ta'ah allati hiya islahu ma'adi. Jadi, yang dimaksud dengan ya Allah bereskanlah urusan akhiratku itu adalah wafiqni li ta'ah. Bimbinglah aku untuk taat. Ya. Untuk selalu taat kepada Engkau. Mendapatkan taufik dari Allah agar taat kepada Allah gitu. Kenapa? Karena taat inilah yang menjadi pemberes tempat pulang gitu. Akhirat. Coba lihat dalam sebuah hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau, yang enggan, yang menolak. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan ke surga dari umatmu itu? Qala, kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan ke surga. Maka makna aslih li akhirati ini wafiqni li ta'ah itu ujung-ujungnya adalah surga. Mohon maaf Kang Uus, ujung-ujungnya surga. Gitu. Nah, kenapa harus taat? Pertama, taat sebab keselamatan. Anda naik motor lampu merah, silakan tembus. Akan cek dekat dengan kecelakaan. Ya. Anda ngelawan arus, Anda masuk ke overboden, ya, overboden. Itu akan kecelakaan, minimal nggak celaka fisik pun celaka hati, ya. Gebegan sin aya polisi gitu. Prit, aduh, udah selesai urusan, tilang gitu kan. Gitu. Ya, kalau nggak taat. Tapi kalau taat bagaimana? Insya Allah dekat dengan keselamatan. Helm gitu ya. Jadi di helm teh ulah karena polisi gitu. Kalau ada Pak polisi rapi pakai helm dan seterusnya, pokoknya mah rapi gitu, tertib. Nggak ada polisi, nggak pakai helm ya. Sambil ngerokok gitu, ngebul ke orang lain. Nah, itu nggak taat aturan, itu dekat dengan kecelakaan. Jadi taatnya kita karena kesadaran gitu ya. Yang kedua, taat itu sebab ketenangan. Coba teman-teman pakai motor ya, SIM-nya sudah ada, STNK sudah ada, gitu. Kemudian helmnya SNI, udahlah rapi, maka kemanapun akan tenang. Ada razia, tenang. Ya, mau gebegan muanya, cobalah monta ya SIM, teh STNK. Ya raja aku mah. Ya, empot-empotan gitu ya. Ini ya. Karena takut gitu, karena takut akan dapat tuh dirazia oleh Pak polisi. Itu taat itu adalah ketenangan, sumber ketenangan, sebab ketenangan. Kita taat pada Allah, maka kita akan tenang. Sudah, sholat yang wajib dilaksanakan, yang sunat kita laksanakan. Ya. Sudah ngaji, sudah tahajud, semua amal harian sudah selesai dilaksanakan, tenang hati kita. Yang ketiga, taat sebab profit. Ya, taat sebab profit, sebab keuntungan, pokok dan bonus. Karyawan yang taat pada perusahaan menjalankan SOP, maka dia akan mendapatkan gaji pokok plus bonus. Karyawan yang tidak taat pada perusahaan melanggar SOP, dia akan dapat SP. Pada ujungnya, kalau konsisten gitu, dawam dalam dosa-dosanya ke perusahaan, dawam dalam pelanggaran SOP-nya, maka dia ujung-ujungnya bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari perusahaan.
Allah demikian, ya. Demikian. Kalau kita taat pada Allah, SOP sholat dijalankan, waktunya dijaga, kaifiatnya dijaga, ya, kekhusyuannya dipelihara, kemudian asarnya kita rawat, maka tentunya kita akan mendapatkan profit dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku ini tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Artinya selalulah bertambah kebaikan, ya. Khairun nas man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Prinsipnya adalah selalu bertambah kebaikan. Hari ini harus nambah kebaikan. Gak boleh nambah dosa. Gak boleh semakin lalai. Gak boleh semakin lupa pada Allah. Harus semakin bertambah baik. Harus bertambah kebaikan. Pahala ditumpuk-tumpuk terus. Kenapa? Karena amal-amal baik inilah yang nanti akan menjadi bekal untuk kita. Dan orang yang beramal inilah orang yang, kata Rasul, orang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung dirinya, muhasabah diri, dan kemudian beramal untuk menghadapi kematian. Orang cerdas. Yang kelima, kata doa ini, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan jadikan kematianku kelak istirahatku dari seluruh keburukan. Ini sebagai sebuah kesadaran bahwa setiap orang akan wafat, akan meninggal. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa memiliki batas kematiannya, memiliki waktu kematiannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya, tidak akan bisa ditangguhkan, diakhirkan, tidak pula dipercepat. Akan datang pada waktunya, tepat pada waktunya. Dimanapun, kapanpun, bagaimana caranya, kalau sudah datang, tiba batas akhirnya, akan meninggal saat itu pula. Itu ya, jadi bertambah kebaikan, kemudian mati dalam keadaan istirahat. Itulah doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk seluruh kaum muslimin, siapapun, ya, yang menginginkan agamanya beres, kemudian dunia beres, akhirat beres, hidupnya kemudian bertambah kebaikan, dan juga akhirat atau kematian akan jadi istirahat, maka geber doa ini, ya, terutama bagi Anda yang pegiat usaha, ya, pembisnis, pengusaha, ini wajib Anda baca. Ini doa yang saya sarankan untuk Anda pengusaha, pembisnis, agar usahanya itu menjadi wasilah kebaikan, menjadi penyokong ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah tiba di ujung kajian di pagi hari ini, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu adalah atas kealahan saya pribadi. Semoga hari ini Anda senantiasa dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan dan Allah protect dari keburukan-keburukan, sehingga yang ada adalah sakinah, tenang dan bahagia, sakinah wa najah, tenang dan sukses dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.